Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hendrix Boen. Di sini saya akan memberikan tips cara menangani tingkat kematian burung kenari yang baru netas, estimasi umur seminggu kalau tidak 2 minggu ya. Nah, terkadang emang kita tidak kekontrol ya. Bisa jadi itu masalahnya dari indukannya atau ibunya. Nah, masalah itu di sini nih nanti saya jelaskan. Pokoknya tonton terus sampai beres. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, semoga bermanfaat. Hatur nuhun. Oh, sudah live. sorry, kirain saya belum mulai nih acaranya, videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat hari gini. Oke. Teman-teman, Kenari Mania, Kicau Mania. Saya dengan Hendrix Kenari dari Bandung. Oke. Ada beberapa DM yang masuk ke saya mengenai penanganan kenari PAUD atau kenari yang baru netas antara seminggu atau 2 minggu. Hanya ada yang beberapa, ada yang mati. Sorry, gerah gitu. Nah, di sini sebetulnya sih banyak. Bukan banyak, ada caranya juga. Cuman ya itu kita harus ekstra memperhatikannya ya. Kayak menjadi bapak siaga ya, bapak siap siaga. Karena umur yang seminggu itu kadang rentan ya. Dari ada 4 telur yang ngisi semua, anak ke-1, anak ke-2, anak ke-3, dan anak ke-4 yang sudah netas. Itu yang rentan itu antara anak ke-4 dan anak ke-3. Nah, gimana sih caranya biar tidak rentan tingkat kematian? Oke, yang ke-1 itu berarti harus perhatikan nih. Perhatikannya itu masa dari anak pertama netas, anak kedua netas, anak ketiga netas, anak keempat netas. Kalau sekiranya jauh netasnya, berarti yang harus diperhatikan itu berarti anak yang ketiga dan keempat, yaitu cara dibantu dengan loloh. Biarkan indukannya atau betinanya atau ibunya itu dia meloloh sendiri, memberikan makan buat anak-anaknya juga. Nah, tapi kadang juga sih ada yang tidak kelolo atau ada yang tidak disuapin sama ibunya itu karena posisinya itu dari 4 anak ya, anak ke-1, anak kedua itu dia lebih tinggi gitu kan. Nah, anak yang ketiga dan keempat dia susah gitu, dia susah berdiri gitu karena kalah sama si anak ke-1 dan kedua itu. Nah, yang ini harus dibantu sama kita, anak yang kedua dan anak yang ketiga dan anak keempat ya. Bentar ya, sorry gerah nih. Nah, jadi dibantunya itu sama kita diloloh. Apa sih bahannya lolohnya? Nah, sebetulnya ada produk luar itu sudah ada, tinggal kita seduh aja sama air hangat atau air biasa ya. Nah, cuman kalau sekiranya tidak dapat produk atau bahan olahan itu yang sudah jadi, paling kita cari ke warung telur puyuh atau telur ayam boleh, ambil kuning-kuningnya, yang tengahnya tuh, ambil kuningnya. Nah, itu direbus ya, jangan dimentah. Kalau mentah mah sama kita aja biar strong. Nah, dan jangan lupa juga beli bubur bayinya yang rasa beras merah. Nah, takarannya gimana sih ya kira-kira aja itu berarti yang asal kental, jangan terlalu kental, jangan terlalu cair. Perbandingan itu biasanya saya untuk
4 anak itu saya 1 telur kuning puyuh dikasih 1 sendok makan bubur bayi ya, bubur bayi beras merah. Nah itu dicampur lah, aduk-aduk tuh sampai nggak terlalu kental, nggak terlalu cair. Nah emang butuh waktu dan butuh ekstra perhatian untuk 2 anak itu yang 3 dan keempat itu ya, butuh ekstra perhatian. Biasanya sih kalau saya sendiri di rumah kadang 1 jam sekali saya kasih gitu kan, karena dalam 1 jam itu kadang takutnya si ibunya atau indukannya itu dia hanya fokus ke anak 1 dan anak kedua. Nih anak yang ketiga itu dan keempat itu ya kita yang ngebantunya. Biasanya itu betina atau indukannya itu dia ya fokus, ada yang fokus ngeloloh gitu, cuman kalah gitu, kalah si anak sama anak 1 dan anak 2 itu. Nah sekarang gimana sih ya cara ngelolohnya? Oke, cara ngelolohnya gampang mungkin ya, bagi yang sudah pernah melakukan. Tapi untuk teman-teman di luar sana yang belum pernah melakukan, ya udah sekarang saya akan coba melakukannya ya terhadap anak yang umur atau burung kenari yang baru netas. Itu estimasi itu kurang lebih hampir 2 minggu ya. Oke, sekitar 5 tahun kemudian. Oke, teman-teman siap ya, saya sudah siapkan ya. Ini rezeki ya, mungkin ya rezeki anak soleh. Ini dari 4 telur. Nah kalau ini mungkin tadi saya bilang itu ya, obrolan saya itu pertama itu yang 4 netas ya. Kalau ini dari 4 telur adanya 2. Nah kayak contoh gini nih, ini kan udah besar nih, oh ini masih kecil. Nah kalau lihat dari dari bodinya, dari tubuhnya itu tuh lapar kan dia, dari tubuhnya itu dia agak kecil, beda sama kakaknya. Dan di sini pun lihat lehernya atau temboloknya juga kosong. Nah kalau kakaknya saya yakin ini ada, tuh kakaknya ada tuh, ada temboloknya. Nah jadi berarti ini yang kedua tuh, anak yang kedua itu dia kurang dikasih asupan makan, diloloh sama ibunya gitu kan. Nah sekarang yang tadi saya bahas untuk bahan-bahannya nih teman-teman. Nah tadi kan yang simpel itu bubur bayi beras merah dan telur kuning yang sudah direbus, telur puyuh atau enggak telur ayam. Nah kentalnya itu seperti ini gitu nih kentalnya ya. Nah kentalnya seperti ini ya, kira-kira aja lah, mungkin bisa diprediksi nanti cara bikinnya ya. Nah oke, ya berarti kalau gitu kita ekstra perhatikan sama si anak yang kedua ini karena dia kurang loloh. Oh ya, alatnya simpel aja, pakai sapu lidi gitu kan, dimasukin sedikit-sedikit gitu kan. Ya kalau di luar negeri sih lebih canggih ya, kalau kita mah yang ada aja, yang penting dia makan ya. Nih makan nih teman-teman. No, kita perhatikan yang anak kedua ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim ya. Tuh, kan mau makan. Jadi kenapa dia? Kalau kakaknya diem dia nggak mau gitu. Karena si kakaknya itu pasti dia sudah dikasih makan, disuapin sama ibunya gitu kan. Terus aja. Kalau saya perhatikan ya, kadang gini nih. Si anak burung ini kalau dia udah kenyang, dia biasanya pup, dia BAB gitu. Nah kita isi terus aja dia sampai kenyang, sampai dia tidur kembali. Ya kayak kita lah punya anak gitu kan. Sudah menyusui, kenyang, tidur kan anak kita ya. Begitu terus aja ya. Ya kalau saya sih kadang ada bahasa burung, kalau dia nggak mau, si kakaknya ini nggak mau nggak mau makan, saya punya bahasa burung nih. Sebentar ya, bahasa burungnya gini, bentar ya. Ini saya adiknya dulu, fokus ke adiknya dulu ya. Oh, adiknya udah kenyang nih. Ini bahasa burung gini nih. Masih laparnya. Kakaknya tuh yang pulas tidur, saya bahasa burung langsung gitu ya. Tuh, gini nih pasnya.
Itu bahasa burung, ya. Ya cuma gampang aja, cuman lidah ditekan ke gigi depan, terus kasih udara dari mulut dari dalam. Gitu ya. Itu memancing biar anaknya itu bangun, merasa dia tuh ibunya gitu kan. Gitu ya, itu mah bahasa saya, tapi nggak tahu untuk teman-teman di luar sana caranya gimana ya. Aduh. Oh iya, ini anakan ini dari 4 netes 2. Ya rezekinya ya. Nah, kadang ada yang nanya kenapa gitu kan, kok nggak netes semua gitu kan. Ya namanya juga rezeki lah, ya kita juga nggak tahu, kayak orang juga lah. Anaknya ada selosin gitu kan, anaknya ada yang 1, ada yang 2 gitu kan. Jadi apapun juga kalau yang namanya peternak itu, anak 1, 2 dan banyak itu syukuri ya. Tapi ya itu indahnya peternak tuh seperti itu. Kenyang-kenyang nih. Kenyang-kenyang nih ya. Ya, jadi gitu simpel lah untuk ekstra perhatikan aja anaknya yang lebih kecil aja untuk tingkat kematian. Karena biasanya tingkat kematian itu si anak paling bontot, paling kecil tuh dia nggak keloloh gitu kan, nggak mau dilolos sama ibunya karena kalah sama kakaknya gitu kan. Nah ini ini alhamdulillah rezeki saya juga. Ini indukan BB YSBB silang SF. Jadi kalau teman-teman di Indonesia itu atau termasuk di Bandung itu sebutnya hybrid ya, hybrid karena bapaknya itu BB Belgian Bosso silang YSBB gitu kan. YSBB itu Yorkshire silang BB. Jadi bapaknya BB YSBB, ibunya itu Scott Fancy gitu ayah. Nah ayah, jadi begitu. Jadi cara perhatikannya itu anaknya yang paling kecil dulu ya. Nah, gerah gua ya. Coba gua gerakan. Jadi perhatikan anak yang paling bontot. Gerak itu. Anak yang paling bontot, perhatikan aja. Paling kecil aja. Karena biasanya anak yang paling bontot itu dia nggak diloloh gitu, dia nggak mau kalah sama kakak-kakaknya ya. Oke, teman-teman, ya mudah-mudahan lah ya dengan vlog saya ini bermanfaat. Kalau bermanfaat boleh like juga, komen boleh, terus mau langsung curhat-curhatan boleh, by WhatsApp aja nanti langsung lanjut. Pokoknya buat teman-teman ya, video ini pengalaman saya pribadi, saya berbagi aja ya. Tapi kalau yang bermanfaat ya like aja, kalau tidak bermanfaat dislike aja nggak apa-apa ya. Terus berikan saya masukan ya, jangan sungkan gitu kan, karena saya lagi belajar juga ini beternak ya. Oke teman-teman, boleh yang mau menanyakan cek IG saya, Instagram saya Hendrix Kenari. Terus kalau jalur cepat ekspresnya lanjut WhatsApp saya aja boleh. Mau curhat, mau jangan curhat pacar ya, jangan curhat cewek ya, Omat ya, jangan ya. Curhat tentang burung kenari ya, atau mau belajar. Yuk kita sama-sama belajar ya. Jangan sungkan, WhatsApp saja. Oke, jadi begitu yang simpelnya untuk pakan yang ready untuk ngasih lolohan anak ke 1, beli bubur beras merah aja, terama telur rebus, telur kuning, puyuh atau telur ayam. Oke, kira-kira aja untuk kekentalannya. Jadi perhatikan untuk anak kenari yang paling bontot, karena dia kalah. Biasanya dia tidak dilolos sama ibunya. Terima kasih, hatur nuhun. Sehat selalu buat teman-teman di sana. Semoga sukses juga di sana, dan untuk keluarganya hindari kerumunan, COVID, jangan lupa cuci tangan dari luar, pakai masker juga ya. Kalau saya nggak dari dalam rumah ya. Oke. Terima kasih, hatur nuhun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.